Inilah saat kiamat di ambang pintu, kaum Ya'juj dan Ma'juj dibebaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kurungannya, memenuhi takdirnya, merusak apa saja yang dihadapannya di muka bumi. Jumlahnya sangat banyak dan tak ada satupun orang yang bisa menghentikannya. Inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditetapkan dalam kitabnya dan dijelaskan panjang lebar oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali-kali Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tak hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperingatkan Allah dan Rasulnya akan bahaya Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan Rasul-Rasul terdahulu juga telah mengingatkan akan hal ini. Itu sebabnya nama Ya'juj dan Ma'juj juga dikenal dalam tradisi agama lain dengan sebutan God Magog. Sifat ganas dan perusak Ya'juj dan Ma'juj memunculkan mitos beragam. Sebagian besar berbau fantasi bahwa mereka adalah monster-monster bertubuh besar, bertaring layaknya Dracula, bertelinga panjang, dan lainnya. Pendek kata, mereka bukan manusia, tapi makhluk jadi-jadian. Lalu bagaimana Al-Quran dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang makhluk ganas ini? Jika kelak di akhir zaman mereka akan dilepaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kurungannya, lalu di manakah mereka saat ini? Pemirsa, inilah kemunculan Ya'juj dan Ma'juj yang disebut dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rangkaian terjadinya kiamat. Sebuah peristiwa yang mengawali perjalanan abadi bagi manusia yang tersisa di muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran dua kali menguraikan Ya'juj dan Ma'juj. Yang pertama dalam surat Al-Kahfi, sehubungan dengan uraian tentang gambaran Dajjal. Menjelang berakhirnya surat Al-Kahfi diuraikan tentang perjalanan Raja Zulkarnain ke berbagai jurusan untuk memperkuat tapal batas kerajaannya. Ya'juj dan Ma'juj kelak akan dikeluarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kurungannya yang sekaligus menjadi tanda besar datangnya hari kiamat. Keluarnya mereka sebagai tanda kiamat kubra akan terjadi dan wajib kita imani karena berdasarkan dalil-dalil yang jelas. Sahabat Huzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu an menuturkan, Rasulullah melihat kami ketika kami tengah berbincang-bincang. Beliau berkata, "Apa yang kalian perbincangkan?" Kami menjawab, "Kami sedang berbincang-bincang tentang hari kiamat." Beliau berkata, "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian lihat sebelumnya 10 tanda." Beliau menyebutkan dukhan, asap, Dajjal, dabbah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, dan 3 khusuf dibenamkan ke dalam bumi di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Yang terakhir adalah api yang keluar dari Yaman, mengusir, menggiring mereka ke tempat berkumpulnya mereka. Hadis riwayat Muslim. Janji akan dilepaskannya Ya'juj dan Ma'juj sangat mengkhawatirkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dituturkan salah seorang istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Zainab binti Jahash. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangun dari tidurnya dengan wajah memerah, kemudian bersabda, "Tiada Tuhan selain Allah, celakalah bagi bangsa Arab dari kejahatan yang telah dekat pada hari kiamat, yaitu telah dibukanya penutup Ya'juj dan Ma'juj seperti ini." Beliau melingkari jari tangannya. Saat itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita akan dihancurkan walaupun ada orang-orang salih?" Beliau menjawab, "Ya, jika banyak kejelekan." Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari, dan Muslim. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Ya'juj dan Ma'juj ini, "Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, 'Aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim.'" Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 96. Lalu makhluk jenis apakah Ya'juj dan Ma'juj? Para ulama berbeda pendapat tentang siapa sebenarnya kaum ini. Namun semuanya sepakat bahwa Ya'juj dan Ma'juj termasuk spesies manusia, bukan makhluk jadi-jadian atau makhluk mitos.
Akan tetapi, masih keturunan dari Yafij Abi At-Turk, dari keturunan anak Nuh alaihissalam. Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, wahai Adam, ia pun menjawab, ya, aku memenuhi panggilanmu, dan kebaikan ada di tanganmu. Allah berfirman, keluarkanlah ba'sun nar. Ia bertanya, apakah ba'sun nar itu? Allah berfirman, dari setiap 1000 orang, 999 orang sebagai ba'sun nar, penghuni neraka. Saat itulah anak kecil menjadi tua, dan gugurlah segala kandungan wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Akan tetapi, azab Allah itu sangat keras. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 2. Mereka bertanya, siapakah di antara kami yang termasuk satu orang yang satu itu? Beliau bersabda, bergembiralah, sesungguhnya dari kalian satu orang, dan dari Ya'juj dan Ma'juj 1000 orang. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Adam. Jumlahnya banyak, bahkan mereka akan jadi penghuni neraka. Walaupun Ya'juj dan Ma'juj dari jenis manusia keturunan Nabi Adam, namun mereka memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia biasa. Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan, ciri utama mereka adalah perusak dan jumlah mereka sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari gunung, seakan-akan air bah yang mengalir. Barangkali dari sinilah kata Ya'juj dan Ma'juj berasal, karena dalam bahasa Arab, kata Ya'juj dan Ma'juj berasal dari kata ajja atau ajij, artinya nyala api. Tetapi kata ajja berarti pula asra'a, berjalan cepat. Dengan begitu, Ya'juj dan Ma'juj dapat pula diibaratkan sebagai api menyala dan air bergelombang karena hebatnya gerakan mereka. Mereka tidak pandai berbicara dan tidak fasih. Matanya sipit, hidungnya kecil, mukanya lebar, warna kulitnya merah, seakan-akan wajahnya seperti perisai. Ciri-ciri ini dijelaskan dengan detail oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat berkhutbah dalam keadaan jarinya terbalut karena tersengat kalajengking. Beliau bersabda, kalian mengatakan tidak ada musuh, padahal sesungguhnya kalian akan terus memerangi musuh sampai datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Lebar mukanya kecil, sipit matanya, dan ada warna putih di rambut atas. Mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi, seakan-akan wajah-wajah mereka seperti perisai. Hadis riwayat Ahmad. Api. Tetapi kata ajja berarti pula asra'a, berjalan cepat. Dengan begitu, Ya'juj dan Ma'juj dapat pula diibaratkan sebagai api menyala dan air bergelombang karena hebatnya gerakan mereka. Mereka tidak pandai berbicara dan tidak fasih. Matanya sipit, hidungnya kecil, mukanya lebar, warna kulitnya merah, seakan-akan wajahnya seperti perisai. Ciri-ciri ini dijelaskan dengan detail oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat berkhutbah dalam keadaan jarinya terbalut karena tersengat kalajengking. Beliau bersabda, kalian mengatakan tidak ada musuh, padahal sesungguhnya kalian akan terus memerangi musuh sampai datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Lebar mukanya kecil, sipit matanya, dan ada warna putih di rambut atas. Mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi, seakan-akan wajah-wajah mereka seperti perisai. Hadis riwayat Ahmad. Dibebaskannya Ya'juj dan Ma'juj dari kurungan merupakan salah satu rangkaian tanda-tanda besar terjadinya hari kiamat, menyusul kemunculan Dajjal dan Nabi Isa alaihissalam. Rangkaian ini menjadi serial yang mengawali kehancuran bumi dan alam semesta pada hari kiamat. Sebuah serial menuju perjalanan abadi bagi penduduk bumi yang tersisa di akhir zaman. Nah pemirsa, tetap bersama kami dalam serial episode Khazanah Perjalanan Abadi setiap hari pada pukul 5.15 sepanjang bulan Ramadan. Terima kasih dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.